Tak hanya ular Romeni, PSSI akui sedang kejar striker keturunan lagi untuk timnas Indonesia. PSSI mengakui kembali mengejar striker keturunan untuk timnas Indonesia. Pasalnya, posisi tersebut yang sangat dibutuhkan tim Garuda. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga mengatakan, pihaknya sudah mengincar beberapa penyerang keturunan untuk menjalani proses naturalisasi. Namun, dia mengakui, ada pemain incaran yang masih pikir-pikir untuk membela skuad Garuda. Arya Sinulinga menjelaskan, PSSI tidak tinggal diam begitu saja untuk mencari penyerang naturalisasi. Pasalnya, posisi itu cukup dibutuhkan timnas Indonesia. Untuk stok striker masih terus kita cari yang mana yang memang kita punya ada memang jagoan, tetapi belum tertarik main di Indonesia, kata Arya di Jakarta. Arya mengatakan, saat ini memang baru pemain-pemain bertahan yang terus ditambah untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu pun karena ketersediaan pemain yang ada. Saat ini kita kan stok kita masih banyak di pemain belakang, jadi sekarang kita akan lebih fokus ke penyerang, ucapnya. Usai tampil moncer di round 3, saya lihat sudah banyak penyerang keturunan yang bermunculan, tegasnya. Rumor transfer pemain Jay Itzes, Inter Milan ikut berburu tanda tangan sang pemain. Jay Itzes tengah menikmati sorotan luar biasa di Serie A. Bek timnas Indonesia ini mencuri perhatian berkat penampilannya yang solid bersama Venezia. Walau timnya berjuang di zona degradasi, Itzes justru memperlihatkan konsistensi dan ketenangan di lini belakang. Kondisi ini memicu rumor transfer yang kian meluas. Torino dan Bologna sudah lebih dulu disebut-sebut menaruh minat. Namun, kabar terbaru menyebut Inter Milan juga siap bersaing untuk mengamankan tanda tangannya. Sebelumnya, Gianluca Di Marzio, jurnalis kenamaan asal Italia, sempat membeberkan situasi Itzes. Menurut Di Marzio, bek berusia 24 tahun itu masih fokus menyelamatkan Venezia dari degradasi. Jay Itzes ingin menyelesaikan musim dengan tuntas sebelum memutuskan langkah berikut. Meski begitu, spekulasi soal kepindahannya ke klub yang lebih mapan terus bergema. Nama Itzes mulai meroket ketika ia diklaim sebagai salah satu pemain Asia terbaik di Serie A. Performa konsisten, keberanian berduel, dan kepemimpinan di lini belakang membuatnya disegani, bahkan saat menghadapi tim besar seperti Juventus dan Inter Milan. Tak heran, Inter lantas digadang-gadang melihat potensi yang bisa menambah kedalaman skuad mereka, apalagi kalau ada perubahan di sektor bek tengah pada bursa transfer mendatang. Beberapa media Italia terkejut melihat dampak yang diberikan Itzes untuk Venezia. Indonesia selama ini tak dikenal sebagai ladang pemain berkualitas di Eropa. Namun, program naturalisasi dan kerja keras sang bek membuktikan sebaliknya. Ia tampil apik di setiap pertandingan, meski rekan-rekannya didera cedera dan tim kesulitan mencari kestabilan. Sungguh mengejutkan, Itzes mampu menjaga pertahanan walau tekanan dari lawan begitu besar, tulis salah satu media lokal Italia. Mereka juga memuji kemampuannya mencetak gol, seperti saat ia membobol gawang Juventus. Meski hanya 1 gol, torehan itu menunjukkan bahwa Itzes siap membantu serangan bila diperlukan. Rumor ketertarikan Inter Milan datang setelah Itzes sempat bertemu singkat dengan Simone Inzaghi usai laga melawan La Beniamata. Wajar bila isu beredar bahwa Inzaghi kagum terhadap cara Itzes membaca permainan. Selain Inter, Torino dan Bologna lebih dulu dikaitkan. Masing-masing tim membutuhkan bek tangguh yang dapat menambal kelemahan di lini belakang. Bagi Itzes, pindah ke klub lebih besar berarti lompatan karir signifikan. Ia berpeluang merasakan kompetisi Eropa, seperti Liga Champions atau Liga Eropa. Hal ini juga akan mengangkat profil timnas Indonesia di mata internasional. Namun, langkah itu tidak mudah. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, mulai dari stabilitas menit bermain hingga penyesuaian strategi pelatih baru. Kontrak Itzes di Venezia menjadi kunci. Bila durasinya relatif pendek, kepindahan pada bursa transfer musim panas bisa jadi kenyataan. Klub-klub peminat tak segan mengajukan tawaran, sebab harga Itzes berpotensi naik bila performanya konsisten. Bagi Venezia, melepas bek andalan di tengah situasi sulit jelas bukan perkara sederhana. Jika Inter Milan benar-benar serius, mereka bisa memberi penawaran yang menarik. Selain soal gaji dan durasi kontrak, prospek bermain di level atas akan membujuk Itzes.
Kebersamaan dengan bintang-bintang Serie A lain juga membuka kesempatan Itzes meraih trofi, sesuatu yang sulit ia dapatkan apabila terus bertahan di klub yang berjuang di zona merah sebagai kapten. Timnas Indonesia, Jay Itzes memikul ekspektasi besar. Ia diharap memimpin lini belakang Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalaman di Serie A tentu menjadi modal berharga. Jika benar hijrah ke klub papan atas seperti Inter, pengalaman Itzes akan makin kaya. Transisinya ke level internasional pun diprediksi lebih mulus, karena ia terbiasa menghadapi penyerang-penyerang elit setiap pekan. Kabar transfer ini juga berdampak pada popularitas Timnas Indonesia di kancah global. Kiper andalan Timnas Indonesia, Martin Paes, tak biasa bayangkan kegilaan supporter jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Menurutnya, momen itu akan terasa sangat luar biasa. Martin Paes mengakui Timnas Indonesia memiliki basis supporter yang sangat luar biasa. Terbukti, setiap laga kandang dan tandang, tim asuhan Shin Tae-yong selalu mendapat dukungan yang total dari supporter. Ya, sangat luar biasa dengan kegilaan seperti ini. Satu hal yang saya bayangkan hanya satu, apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia? Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa. Kata Martin Paes dilansir dari laman Kita Garuda. Paes pun merasa sangat beruntung Timnas Indonesia punya supporter yang luar biasa. Menurutnya, hal itu menjadi modal cukup penting dalam memajukan sepak bola Indonesia. Saya rasa dengan potensi dari Timnas dan dukungan yang besar, kita punya kombinasi hebat dan memiliki formula kemenangan. Jika kita bisa meraih banyak kemenangan, supporter pun akan semakin bertambah banyak, ucap Martin Paes. Sayang sekali kita gagal ke Olimpiade pada Agustus kemarin, akan tetapi sekarang kita memiliki banyak potensi, mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang, dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, sambungnya. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, sendiri punya kans lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab saat ini, Timnas Indonesia masih berjuang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, mereka berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Mengenal Daniel Klein, kiper Augsburg keturunan Indonesia. Kiper Augsburg, Daniel Klein, terbuka minatnya untuk dinaturalisasi menjadi pemain Timnas Indonesia. Belakangan ini, namanya menjadi sorotan, karena banyak pemberitaan mengenai keinginannya bergabung dengan Timnas Indonesia. Tentang Daniel Klein. Dikutip dari Transfermarkt, Daniel Klein, salah satu pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa. Ia tercatat bermain di klub Liga Jerman, FC Augsburg. Ia terdaftar sebagai penjaga gawang sejak 2 Juli 2021 hingga 30 Juni 2025. Sepanjang karirnya, Daniel sudah bermain dalam 127 pertandingan dengan catatan kebobolan 192 gol dan 32 tanpa kebobolan. Daniel Klein lahir di Heidelberg, Jerman pada 13 Maret 2001. Ibu Daniel berasal dari Bali, dan ayahnya keturunan Jerman. Mereka tinggal di Jerman. Daniel mengawali karir sepak bola dari klub-klub lokal seperti VfB St. Leon dan FC Astoria Waldorf. Pada 2014, bakatnya terpantau oleh TSG 1899 Hoffenheim yang langsung merekrutnya ke tim muda. Selama di Hoffenheim, Daniel Klein bermain untuk kelompok umur U17, 2016, U19, 2018, dan Hoffenheim II, 2020. Pada 2 Juli 2021, ia direkrut oleh salah satu tim dari kasta tertinggi Liga Bundesliga, FC Augsburg. Ia menjadi salah satu dari 3 kiper Augsburg bersama Rafa Gikiewicz dan Thomas Koubek. Daniel Klein adalah penjaga gawang muda dengan banyak potensi dan ia sekarang memiliki kesempatan untuk berkembang dan tampil mengesankan sebagai bagian dari skuad Bundesliga, komentar Stefan Reuter, Direktur Olahraga FCA, dikutip dari laman FC Augsburg. Pada musim 2021 hingga 2022, ia bermain sebanyak 12 pertandingan dan mencatatkan 4 kali clean sheet. Pada musim 2022 hingga 2023, Klein masih berada di Augsburg II. Bedanya, ia hanya duduk di bangku cadangan. Beranjak ke musim 2023 hingga 2024, Klein dipinjamkan ke SV Sandhausen yang bermain di divisi ketiga Liga Jerman.
Ia tampil 8 pertandingan dengan catatan 9 kebobolan dan 4 kali clean sheet. Bersama Sandhausen, Daniel Klein juga mengemas 3 penampilan dan berpartisipasi memenangkan Piala Baden. Pada musim 2024 hingga 2025, Klein kembali ke FC Augsburg. Di luar klub, Klein tercatat dalam skuad muda timnas Jerman sejak usia U15. Bersama skuad muda tim berjuluk Der Panzers tersebut, Daniel Klein menjadi bagian Jerman U16, 2 penampilan, U17, 5 penampilan, U18, 2 penampilan, hingga U19, 3 penampilan. Bersama skuad timnas Jerman U19, dirinya mencatatkan 2 penampilan. Di sisi lain, adu harga pasaran kiper Daniel Klein dengan Martin Paes akan diulas dalam artikel ini. Harga pasarannya bak bum dan langit. Nilai pasar Martin Paes saat ini berada di kisaran 26,07 miliar rupiah. Sedangkan, Daniel Klein hanya memiliki nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah saja. Terdapat beberapa alasan yang membuat nilai pasar Martin Paes lebih tinggi ketimbang Daniel Klein yang berstatus kiper klub papan atas Bundesliga, FC Augsburg. Nilai pasar Martin Paes jauh lebih tinggi karena memiliki pengalaman lebih gacor. Martin Paes sebelumnya diketahui pernah membela FC Utrecht di kasta teratas Liga Belanda. Saat ini, dia bermain di MLS bersama FC Dallas. Sementara Daniel Klein, dia belum memiliki banyak pengalaman di level profesional. Dalam karirnya hingga saat ini, kiper berusia 23 tahun itu lebih banyak bermain di level kelompok umur. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sorotan media Australia, Sydney Morning Sport. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Australia. Hal ini terkait dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3, Indonesia akan bertemu dengan Australia pada pertemuan kedua, tepatnya di bulan Maret 2025. Australia akan menghadapi kesulitan dalam pertandingan menghadapi Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, demikian judul yang ditampilkan Sydney Morning Sport. Kedatangan pemain keturunan di skuad timnas Indonesia membuat kekuatan baru, sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan untuk Australia. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin akan berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, ditulis Morning Sport. Tidak bisa dipungkiri, program naturalisasi yang tengah dilakukan PSSI memang berdampak instan pada kemajuan timnas Indonesia. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sepak bola Indonesia, khususnya di tim nasional, mereka melakukan perubahan yang sangat pesat, tambahnya. Jika kita, Australia, tidak bisa bersiap dengan baik maka jangan heran jika Indonesia mengalahkan kita, tegasnya. Halo Sobat Bola. Sedikit lagi penuhi syarat naturalisasi, Patrick Kluivert bisa datangkan predator Brasil yang siap bela timnas Indonesia ini. Garuda dijamin gacor. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert bisa mendatangkan predator asal Brasil yang siap membela skuad Garuda ini. Sosok penyerang asal negeri Samba yang dimaksud adalah David da Silva, sang top skor Liga 1 2023 hingga 2024 yang kini memperkuat Persib Bandung. DDS, sapaan akrabnya, menyabet titel top skor Liga 1 musim lalu dengan torehan 30 gol dan membantu Maung Bandung meraih gelaran juara. Selain itu, David da Silva juga mendapatkan penghargaan sebagai Player of the Season alias pemain terbaik pada 2024. Berkat penampilannya yang ganas itu, sosok pemain bertipikal predator ini dinilai sangat dibutuhkan di lini depan timnas Indonesia yang masih tumpul. Menariknya, striker berusia 35 tahun itu mengaku bersedia untuk dinaturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia dalam wawancara dengan Transfermarkt Indonesia. Saat timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong, David da Silva belak-belakan berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk memakai jersey Garuda. Bahkan, pemain berkepala pelontos itu ingin mencetak sebanyak-banyaknya gol untuk timnas Indonesia di ajang internasional. Saya rasa saya akan menetap di sini, Indonesia, dan saya berharap bisa bermain untuk tim nasional juga, cetus David da Silva kepada Transfermarkt Indonesia pada September 2024 lalu. Saya ingin memakai jersey Indonesia, hai Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, Red, saya di sini. Saya rasa timnas perlu mencetak lebih banyak gol, katanya sambil tertawa. Lebih jauh, DDS menyebut bahwa membela timnas Indonesia adalah mimpinya yang diharapkan bisa terwujud sehingga dia dapat bermain di kancah internasional. Ini adalah mimpi, kita harus memimpikan sesuatu yang tinggi. Semakin banyak kita bermimpi,
semakin banyak pula kita berdoa, imbuhnya. Jadi saya berharap, saya termasuk orang yang terkabul doanya untuk mendapatkan kesempatan itu, mengenakan jersey Timnas Indonesia, imbu pemain Brasil itu. Kini setelah pelatih Timnas Indonesia ditukangi Patrick Kluivert, DDS bisa dijadikan opsi untuk mempertajam lini depan Timnas Indonesia. Terlebih, pemain berusia 35 tahun itu telah mencetak 100 gol selama bermain di Indonesia sehingga bisa dibilang sebagai striker legendaris. Pertanyaannya, apakah striker Persib Bandung itu eligible untuk dinaturalisasi menjadi WNI? Menurut pasal 9 UU Kewarganegaraan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sebagai informasi, DDS belum bertempat tinggal di Indonesia secara 5 tahun berturut-turut meski pertama kali datang pada musim 2018 hingga 2019 di Persebaya Surabaya. Sejak tahun 2018 hingga saat ini, dia berpindah-pindah negara. Setelah dari Persebaya, striker asal Brasil itu pindah ke Korea Selatan membela Pohang Steelers pada 2019. DDS kemudian kembali ke Persebaya pada pertengahan 2019. Pada awal 2021, dia bermain di Liga Malaysia bersama Terengganu FC. Lalu pada pertengahan 2021, DDS bergabung dengan Persib Bandung hingga saat ini. Karena tidak pindah-pindah, pemain 35 tahun itu tidak bisa dinaturalisasi tahun ini. Namun, dia sedikit lagi bisa memenuhi syarat itu tahun depan tepatnya pada pertengahan 2026 jika tetap tinggal di Indonesia sehingga menjadi 5 tahun berturut-turut. Terlepas dari akan dinaturalisasi atau tidaknya, DDS sudah melewati usia emasnya sehingga diprediksi sulit untuk menampilkan permainan terbaiknya lagi. Terlebih, dia baru saja menderita cedera hamstring sehingga harus absen membela Persib Bandung dalam beberapa hari ke depan. Saat ini, Timnas Indonesia harus bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina dan Bahrain di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memiliki 6 poin setelah 6 pertandingan, berada di peringkat ketiga grup C. Peluang Garuda untuk lolos pun masih terbuka lebar. Keterlibatan dan kolaborasi dari berbagai pihak merupakan faktor penting bagi PSSI dalam mengumpulkan pemain-pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Berbagai pihak telah bekerja sama untuk mendukung proses ini, termasuk PSSI, agen, pemerintah, supporter, content creator, dan para pemain itu sendiri. Di luar PSSI, ada banyak individu yang berkontribusi, seperti Yusa Nugraha, seorang pemain Indonesia yang dibesarkan di Belanda, yang sejak tahun 2020 aktif mewawancarai pemain-pemain keturunan Indonesia. Selain itu, di kalangan supporter, terdapat akun-akun media sosial yang rajin mencatat keberadaan pemain keturunan Indonesia di berbagai belahan dunia. Menariknya, di antara pemain Timnas Indonesia, Kapten Timnas Indonesia siap berperan sebagai agen rahasia. Sebelumnya Jai Idzes mampu membujuk penyerang Timnas Indonesia, yaitu Ragnar Oratmangoen. Keputusan Ragnar Oratmangoen untuk membela Timnas Indonesia tidak terlepas dari peran jasa agen Jai Idzes. Winger berusia 26 tahun ini mengungkapkan bahwa Hamdan Hamedan, tenaga ahli menteri, TAM, di Kemenpora yang menangani urusan diaspora dan kepemudaan, adalah orang pertama yang menghubunginya terkait program naturalisasi. Saya menerima beberapa kali telepon dari Pak Hamdan, tetapi akhirnya Fardi Bahdim dan Jai Idzes yang menginformasikan kepada federasi dan kemudian mendatangi saya, jelas Ragnar Oratmangoen. Namun Jai Idzes kembali mengaku siap membujuk pemain keturunan yang bermain di Eropa agar mau membela Timnas Indonesia. Saya selalu siap untuk meyakinkan para pemain keturunan agar mau membela Timnas Indonesia, kata Jai Idzes. Timnas Indonesia meroket di ranking FIFA usai kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika mampu lakukan ini, Timnas Indonesia akan meroket di ranking FIFA setelah kualifikasi Piala Dunia 2026 jika mampu menciptakan sensasi di bulan Maret mendatang. Skuad Garuda akan memulai periode baru bersama Patrick Kluivert dalam 2 bulan lagi dengan misi meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Kluivert mewarisi skuad Shin Tae-yong yang ada di peringkat ketiga grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Australia, yang ada di peringkat kedua klasemen grup C pada saat ini. Namun, Timnas Indonesia sama sekali tidak aman karena di belakang mereka ada Bahrain, Arab Saudi, dan Cina yang juga sudah memiliki 6 poin. Patrick Kluivert menargetkan 4 poin dari 2 laga pertamanya, namun bukan tidak mungkin jika Timnas Indonesia memenangkan kedua laga tersebut.
Kekuatan tim-tim di grup C pada saat ini terbilang merata, terlepas dari perbedaan jauh dalam ranking FIFA. Tak perlu menang, timnas Indonesia juga akan mendapatkan tambahan poin jika bermain imbang, dengan raihan 8,26 atas Australia dan 4,1 poin dari Bahrain. Dengan tambahan 2 hasil imbang itu saja, timnas Indonesia akan naik ke peringkat ke-123 FIFA dengan raihan total 1.142,86 poin. Namun tentunya, itu akan sulit untuk membawa skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Striker muda yang dijuluki sebagai permata dari Eropa ini diam-diam mengidamkan timnas Indonesia sebagai masa depannya. Padahal, mantan junior Ragnar Oratmangoen ini masih berpeluang besar mendapatkan panggilan tim Belanda, baik kelompok umur maupun senior. Seperti diketahui, timnas Indonesia langsung bergerak cepat setelah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala menggantikan Shin Tae-yong. Patrick Kluivert mengatakan jika dirinya belakangan ini tengah menjalin komunikasi dengan Jairo Riedewald agar tersedia untuk bela timnas Indonesia. Kabar tersebut juga dikonfirmasi oleh Menpora Dito Aryo Tejo yang menyebut bahwa striker Ula Romeni diproyeksikan segera dikebut proses naturalisasinya. Perkataan dari Menpora Dito Aryo Tejo menimbulkan spekulasi lantaran satu opsi yang sebelumnya bakal diisi oleh Mitchell Bakker dikatakan urung terjadi. Pun baru-baru ini muncul pernyataan dari striker Belanda keturunan Bandung Mauro Zijlstra yang mengeklaim jika dia ditawarkan gabung timnas Indonesia Junior. Di sisi lain, belum lama ini ada salah seorang striker Belanda yang juga mengutarakan ketertarikannya bela timnas Indonesia di luar Ula Romeni dan Mauro Zijlstra. Adalah Sjors Louis Hermsen, wonderkid Belanda berlatar belakang keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Jakarta. Belakangan, ia berminat gabung ke skuad Garuda. Sebagai informasi, Sjors Louis Hermsen merupakan mantan junior dari pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen ketika memperkuat Fortuna Sittard. Di Belanda, Sjors Louis Hermsen ternyata bukan nama sembarangan. Pasalnya, ia menjadi pemain termuda yang jalani debut di Eredivisie setelah Mark van Bommel. Saat itu, Sjors Louis Hermsen masuk sebagai pemain pengganti bagi tim senior Fortuna Sittard di usianya yang baru menginjak usia 16 tahun 11 bulan 17 hari. Pihak klub mengatakan bahwa Sjors Louis Hermsen layak diberikan debut di tim senior karena sang pemain tampil luar biasa di tim muda usai catatkan 12 gol dan 15 assist. Berkaca dari performa ciamik Sjors Louis Hermsen musim lalu, banyak supporter tanah air yang mendesak agar timnas Indonesia segera dekati sang pemain. Parasit memakan organ tubuh Anda dari dalam keluar. Untuk mengeluarkannya, campurkan segelas. Jika Anda minum ini, pagi-pagi semua parasit akan keluar. Kutil akan lepas, parasit akan keluar dari tubuh jika kamu campur 3 ml parasit akan keluar di pagi hari dan kutil akan rontok. Sebelum tidur, kunyahlah makanan yang bersif pembunuh diabetes sejati. Tuliskan resep sederhananya semua parasit akan keluar dalam semalam jika Anda melarutkan 10 mg biasa dalam teh. Sementara itu, Sjors Louis Hermsen beberapa waktu lalu berkata jujur kepada Yusa Nugraha. Dalam wawancaranya itu, ia mengaku tertarik bela skuad merah putih. Ia bahkan membuktikan keseriusannya itu dengan menyematkan bendera Indonesia di samping lambang negara Belanda pada profil Instagram pribadinya. Namun, ia mengatakan jika timnas Indonesia sebagai opsi keduanya lantaran sampai sekarang Sjors Louis Hermsen masih berharap dipanggil Belanda. Omongan Sjors Louis Hermsen itu terasa masuk akal. Ia memang masih punya kesempatan besar masuk ke tim senior Belanda lantaran baru berusia 17 tahun. Kendati demikian, ia bisa mempertimbangkan matang-matang jika dapat tawaran timnas Indonesia karena sampai kini ia belum pernah dipanggil Belanda junior hingga senior. Bukan tidak mungkin jikalau nantinya pelatih Patrick Kluivert melirik Sjors Louis Hermsen sebagai striker timnas Indonesia di masa mendatang. Halo Sobat Bola.
Posisi Rafael Struijk terancam jika naturalisasi Ula Romeni rampung. Rafael Struijk harus bersaing lebih keras menembus line up di lini depan timnas Indonesia jika proses naturalisasi Ula Romeni rampung. Romeni menjadi salah satu calon pemain naturalisasi yang diproyeksikan kelar dalam waktu dekat. Pemain yang baru gabung Oxford United itu diharapkan bisa tampil bersama Garuda pada Maret mendatang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum lama ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan perkembangan proses kepindahan warga negara sang pemain. Kalau Ula sendiri kan sudah cek kesehatan, sudah ke kedutaan besar, tinggal menunggu sumpah WNI. Kalau Jairo Riedewald masih proses, kata Erick menambahkan. Jairo Riedewald juga sudah menyatakan kesediaannya gabung timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasinya masih tahap awal. Yang jadi terdekat adalah Romeni. Penyerang 24 tahun tinggal menunggu waktu untuk pengambilan sumpah WNI. Setelah resmi jadi WNI, maka Romeni dipastikan gabung skuad Garuda pada Maret mendatang. Ia berpeluang debut saat Indonesia melawan Australia di Sydney pada 20 Maret. Peluang Romeni masuk line up juga terbuka lebar mengingat lini depan Indonesia selama ini masih kurang tajam. Penyerang kelahiran Nijmegen itu diharapkan bisa jadi solusi. Kehadiran Romeni di timnas Indonesia dipastikan membuat persaingan lini serang semakin ketat. Struijk yang selama ini diandalkan sebagai ujung tombak, bisa tersisih. Pasalnya Struijk bukan tipikal striker ujung tombak. Pemain Brisbane Roar itu lebih mampu unjuk gigi jika bermain di posisi sayap. Namun, Struijk nantinya harus bersaing dengan Yacov Sayuri, Marcelino Ferdinand, dan Egy Maulana Fikri. Sementara posisi sayap lainnya hampir pasti diberikan kepada Ragnar Oratmangoen. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah menegaskan ingin menerapkan filosofi permainan menyerang. 3 penyerang di lini depan bisa jadi pilihan terbaik untuk memuluskan strateginya. Meski belum pasti, namun Romeni kemungkinan besar bakal diandalkan sejak menit awal bersama Ragnar Oratmangoen. Struijk sebenarnya punya kans untuk jadi starter namun ia juga harus siap-siap jadi cadangan jika Kluivert lebih memilih Marcelino atau Egy sejak kick-off. Di sisi lain, pemain keturunan Ula Romeni berpeluang menjalani debut bersama timnas Indonesia pada Maret 2025 menyusul telah masuknya berkas pengajuan perubahan kewarganegaraan sang pemain ke DPR RI. Fakta itu membuat Ula Romeni berpeluang menjalani debutnya dengan jersey baru timnas Indonesia yang diketahui akan punya emblem Garuda yang berbeda. Perspo, selaku aparel yang memproduksi jersey timnas Indonesia saat ini, telah membagikan desain emblem Garuda terbaru yang akan dipakai skuad merah putih. Di balik lambang ini, ada semangat juang tak tergoyahkan. Lambang timnas Garuda bukan sekadar simbol, ia adalah wujud harapan, kebanggaan, dan cinta seluruh masyarakat Indonesia terhadap sepak bola tanah air, tulis Perspo. Setiap helai sayap Garuda melambangkan tekad untuk terbang lebih tinggi, membawa nama bangsa ke puncak kejayaan. Perspo sendiri dijadwalkan meluncurkan jersey baru timnas Indonesia pada Februari. Laga kontra Australia akan jadi debut dari jersey terbaru tim asuhan Patrick Kluivert itu. Timnas Indonesia diketahui akan bertandang ke markas tim Kanguru dalam laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret mendatang. Romeni merupakan pemain keturunan berposisi striker. Di era Shin Tae-yong, lini depan timnas Indonesia punya masalah soal finishing. Kehadiran Ula Romeni yang kini membela Oxford United, diharapkan bisa meningkatkan produktivitas lini depan skuad Garuda. Berikut ini respon Exco PSSI, Arya Sinulinga terhadap penginan salah satu pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Adapun pemain yang dimaksud adalah Kenzo Goldmin, penyerang Derby County yang bermain di Liga 1 Inggris. Bermain di Liga 1 Inggris membuat pernyataan dari Kenzo Goldmin mendapat sorotan dari seluruh masyarakat Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut memang jadi salah satu nama baru yang paling diinginkan warganet tanah air untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang memiliki segudang pengalaman di salah satu kompetisi terbaik di Eropa ini dinantikan untuk membela timnas Indonesia. Untuk membela timnas Indonesia, Kenzo Goldmin sendiri harus menempuh jalur naturalisasi terlebih dahulu. Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Kenzo Goldmin jika Patrick Kluivert tertarik.
Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Jadi, siapapun yang punya darah Indonesia yang merupakan persyaratan FIFA, PSSI akan terbuka, kata Arya Sinulinga. Saya setiap hari mendengar rumor-rumor pemain keturunan dari teman-teman media, kita nikmati saja, lanjutnya. Ada orang DM saya, orang tersebut merekomendasi pemain Derby County, Liga 1 Inggris. Namun sang pemain sendiri belum pernah mengontak saya sampai sekarang, saya masih menunggu, terang Arya. Banyak pemain keturunan yang menyatakan ingin bela timnas Indonesia, tapi kita butuh pemain yang serius, tegas Exco PSSI.